kita lakukan bersama supaya bisnis pariwisata yang sudah bertumbuh dan mulai hidup kembali itu tetap terjaga sehingga konsistensi ke depannya akan semakin membaik kondisinya. Itu kemudian sekali lagi kami juga berkoordinasi dengan beberapa banyak pihak dari dunia kesehatan juga ketika seandainya terjadi tamu terpapar, kemudian posisi sudah in-house segala macam, bagaimana kita melakukan SOP yang jelas dan terukur, di mana bagaimana cara mengevakuasi, kemudian bagaimana memperlakukan dan melakukan tindakan yang tepat sehingga tidak membahayakan staf maupun juga tamu yang lain khususnya. Kemudian kembali lagi bahwa saat ini bukan kondisi yang mudah mengawali penyesuaian banyak hal yang harus kita lakukan. Banyak yang mempertanyakan bagaimana ketika ada event MICE gitu. Banyak terobosan-terobosan baru yang dilakukan oleh teman-teman hotel di samping menjaga protokol kesehatan yang ada. Memang tidak mudah untuk mengubah konstruksi bangunan. Pernah contohnya di tempat kami banyak peserta MICE yang menanyakan apakah punya jendela besar yang terhubung dengan udara luar langsung sedemikian rupa. Itu yang bisa dilakukan oleh tim engineering kami. Saat ini kami memasukkan fresh air ke dalam air condition di sistem sirkulasi udara kami. Itu tidak hanya berputar di dalam ruangan, tetapi berganti begitu. Punya teman-teman hotel lain di Jogja juga banyak melakukan hal-hal yang keren-keren yang sifatnya sekali lagi kita punya goal yang sama, bagaimana menjaga tamu-tamu kita tetap merasa aman, kemudian merasa nyaman sehingga apa yang direncanakan maupun untuk keperluan leisure maupun bisnis itu bisa terjaga sehingga roda perekonomian dan pariwisata itu tetap berkembang dengan baik. Tentunya sekali lagi dari paparan sekilas yang disampaikan tim keren tadi, harapan kami semakin mensupport keberadaan kemudian keberlangsungan pariwisata khususnya di area Yogyakarta. Dan yang terpenting saat ini adalah poin kedua, yakni masalah konsistensi. Kadang kita sedikit lengah ketika semuanya kondisinya sudah mulai membaik. Kami pun kadang cukup lengah ketika merasa bahwa kondisi ini sudah membaik dan melupakan bahwa kemungkinan untuk berulang kembali pandemi, kembali ke gelombang ketiga, kedua, keempat, atau mungkin bisa saja terjadi. Makanya satu poin lagi yakni konsistensi seluruh hotel di Jogja saling bahu-membahu, saling berbagi informasi untuk tetap menjaga kondisi saat ini yang sudah lebih kondusif. Kurang lebih gambaran sekilas dan juga inilah kami hotel-hotel di Jogja yang dengan terbuka hati, terbuka pola pikir kami untuk bisa menerima kehadiran seluruh wisatawan domestik ke area Jogja. Tentunya kami juga menghimbau untuk kita bisa menjaga bersama kondisi yang sudah kondusif ini dengan protokol yang baik. Kembali lagi cukup efektif ketika masker digunakan di area publik untuk kesehatan kita bersama. Kurang lebih Mbak Cynthia itu yang bisa saya sampaikan dulu. Terima kasih untuk waktunya. Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya dan juga perkenalan videonya dari Pak Fridar ya, dari Prime Plaza Jogja. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Fridar. Dan selanjutnya saya ingin menyapa narasumber kita yang terakhir. Nah, ini ada dari Pak Herman Tony selaku Sekretaris PHRI dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Halo, selamat siang Pak Herman. Apa kabarnya? Selamat siang Mbak Cynthia. Kabar baik. Selamat siang juga Bu Emma dan Mas Ridar. Oke deh Pak, kalau begitu kita langsung aja ya untuk mendengarkan pemaparan materi dari Pak Herman. Untuk waktu dan tempatnya saya persilakan. Selamat siang semuanya para audiens.
Nah, PHRI sejak terjadi pandemi COVID-19 hampir 2 tahun yang lalu, kita langsung mengusung tagline yang namanya Guyup Sesarengan. Ya. Guyup Sesarengan ini adalah kearifan lokal, ya, kurang lebih berarti dalam masa-masa yang sulit begini kita tingkatkan keguyupan kita, persaudaraan kita untuk sama-sama menangani pandemi yang semuanya mengalami dampaknya yang semula tidak diperkirakan ternyata begitu serius terhadap seluruh aspek kehidupan. Lalu tidak lama kemudian muncul istilah new normal. Lalu kita di Jogja menerjemahkan menjadi Jogja Wajar Anyar. Jadi itu bahasa Jawanya new normal. Ya. Nah, saya sempat menulis di koran lokal apa itu Wajar Anyar. Saya namakan itu babak baru penanganan COVID-19. Ya. Mungkin kalau kita melihat kembali ke belakang 2 tahun lalu, di mana pandemi COVID baru terjadi, kita nggak tahu seperti apa. Setelah 2 tahun berjalan, saya kira kita makin paham apa itu COVID, bagaimana menanganinya, bagaimana menangani supaya penularannya itu tidak terjadi. Dan ini tentu kita bersyukur di tempat kita, di negara kita, seluruh stakeholder di bawah koordinasi pemerintah itu menggalang seluruh pengalaman, pengetahuan kita bagaimana bersama-sama menangani pandemi COVID ini. Ya. Dan saya masih ingat ya, sejak Maret terjadi, lalu ada 3 bulan ke depan itu kegiatan kita benar-benar dikurangi secara drastis. Bulan 6 lalu ada wacana DIY menuju adaptasi kebiasaan baru. Ya. Pemerintah daerah dalam hal ini gubernur langsung menjadi keynote speaker. Kemudian yang paling terakhir, Satgas COVID-19 BPD PRI DIY itu minta supaya semua pihak harus konsisten terapkan prokes ya. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Ridar ya. Pentingnya konsistensi menjalankan prokes. Karena itulah satu-satunya tool untuk kita bisa menangani dampak pandemi sehingga kegiatan berwisata bisa dilaksanakan sesuai dengan kondisi PPKM di masing-masing daerah. Sebenarnya new normal itu apa? Kalau dikatakan dengan pariwisata, bahasa Jawanya itu peranatan anyar plesiran Jogja. Jadi kalau orang berwisata itu harus mematuhi tata cara yang baru, ya, tata cara yang baru. Kalau diringkas itu ada panduan berwisata aman dan nyaman, ya, bahwa kita sekarang ini hidup bersama dengan generasi yang cinta kebersihannya. Kalau dulu-dulu ya tagline pariwisata itu aman nyaman. Sekarang itu kesehatan menjadi nilai tertinggi ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Mas Ridar melalui slide apa yang telah dilaksanakan oleh Jogja Prime Plaza. Kembali lagi ya, protokol kesehatan itu apa ya? Ayo pakai masker, itu salah satunya. Tetap pakai masker, jaga jarak aman, tidak berkerumun, rajin mencuci tangan ya. Semuanya ini hal-hal yang tidak sulit dilaksanakan, tapi seringkali kita belum konsisten ya, belum konsisten melaksanakannya. Nah, apa menjadi peran dan strategi PHRI? Ya ternyata di era new normal atau Jogja Wajar Anyar ini banyak tantangan yang dihadapi baik hotel dan restoran. Karena saya mewakili PHRI, ya tadi sudah disampaikan melalui video dari Mas Ridar, kita harus melaksanakan protokol kesehatan, cek suhu, jaga jarak, dan sebagainya. Sampai kalau ada meeting harus dikurangi kapasitasnya, kalau 50% itu muat berapa pax dan lain sebagainya. Nah ini, teknologi itu memang mendorong perubahan. Ya sebenarnya boleh disampaikan, boleh dikatakan ya, pariwisata itu lebih dahulu memanfaatkan kemajuan teknologi ya. Kalau zaman saya 30 tahun lalu orang reservasi kamar itu masih pakai email, masih pakai fax. Sekarang orang bisa reservasi kamar melalui WA. Yang 30 tahun lalu itu saya tidak pernah membayangkan. Dan itu semua perkembangan teknologi itu dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh dunia pariwisata, khususnya
dunia perhotelan ya, dan restoran. Sekarang kalau kita masuk di restoran tidak ada lagi buku menu, tapi pakai scan barcode dan lalu menyebutkan menu apa yang mau dipilih. Ya mirip-mirip kalau kita pesan Google Food. Nah, panduan prokes COVID ini kita di PHRI itu setelah COVID terjadi bulan Maret, bulan Juni, bulan Maret itu juga kita sudah mulai merancang secara nasional penerapan protokol kesehatan COVID-19 dan itu disebarkan ke seluruh anggota PHRI di Indonesia melalui badan pimpinan daerah PHRI masing-masing. Sampai hari ini panduan itu direvisi terus ya, karena kita selalu mengacu kepada peraturan pemerintah, khususnya peraturan Menteri Kesehatan ya. Nah, kita melakukan publikasi ya mengenai penerapan protokol kesehatan di hotel dan restoran ya. Ini penting mengapa? Supaya tamu-tamu yang akan menginap atau tamu yang akan reservasi kamar di hotel atau restoran, mereka yakin bahwa di hotel yang bersangkutan telah melaksanakan penerapan protokol kesehatan. Ya. Nah, di tingkat DIY, PHRI DIY itu membentuk namanya Satgas COVID-19. Ya. Dibentuk, ya, lalu dikukuhkan langsung oleh Wali Kota Yogyakarta. Nah, Satgas COVID ini langsung bekerja keras. Yang pertama, bagaimana memastikan protokol kesehatan telah diterapkan khususnya di anggota PHRI. Maka itu dilakukan self assessment. Terus self assessment itu kita diskusikan, akhirnya muncul berbentuk formulir yang disampaikan kepada setiap anggota PHRI untuk diisi. Setelah itu nanti tim. Nah, timnya ini tidak hanya Satgas COVID-19 PHRI, tapi bersama tim dari Pemda atau Pemkot. Nah, ini juga dalam rangka untuk sosialisasi supaya masyarakat, khususnya publik Yogyakarta, itu care dengan new normal atau Jogja Wajar Anyar ya. Kegiatan ini kita laksanakan ya untuk menyambut yaitu Jogja Wajar Anyar yang di launching bulan Januari tahun lalu. Ini foto-foto bagaimana verifikasi lapangan yang dilakukan tim Satgas COVID-19 bersama dengan tim dari Pemkot Yogyakarta. Nah, mereka yang telah terverifikasi mendapatkan surat keterangan dan juga stiker dari DPD PHRI DIY tanda bahwa hotel atau restoran bersangkutan telah terverifikasi penerapan prokes di tempatnya masing-masing. Ini diserahkan langsung oleh wali kota atau wakil wali kota. Ini penyerahan hasil verifikasi kepada hotel kepada non anggota PHRI ya. Jadi teman-teman yang mau datang berlibur ke Yogyakarta ya, Yogyakarta itu DIY secara umum itu terdiri dari 4 kabupaten 1 kota. Nah, mereka hampir seluruhnya telah terverifikasi penerapan protokol kesehatan. Nah, ini yang terakhir ya, yaitu QR Code Peduli Lindungi ya. Pemerintah mengharuskan supaya objek-objek wisata, fasilitas-fasilitas pariwisata termasuk hotel dan restoran itu memiliki aplikasi Peduli Lindungi. Ini QR Code Peduli Lindungi, tadi juga sampaikan oleh Mas Ridar, untuk karyawan pun juga selalu diminta untuk menyampaikan namanya self health declaration ya, kondisinya ya, kalau dia sakit atau tidak enak badan ya diminta supaya tidak masuk kerja. Mengapa? Karena kita tidak hanya melindungi diri kita, tapi kita juga melindungi tamu-tamu yang datang di tempat usaha kita, apakah itu hotel atau restoran. Karena PHRI DIY selama ini betul-betul sering mengulangi himbauan supaya jangan sampai terjadi klaster baru di pariwisata, khususnya di usaha jasa hotel dan restoran. Sekian, terima kasih ya. Semoga pandemi cepat hilang supaya kita ya bisa kembali beraktivitas. Kuncinya hanya singkat, jangan setia pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan menghindari kerumunan. Matur nuwun.
Oke, baik. Terima kasih untuk pemaparan materinya, Pak Herman. Wah, tadi benar sekali ya. Jangan lupa pakai masker, jangan lupa dijaga ya protokol kesehatannya. Jadi biar Indonesia ini cepat pulih dari pandemi COVID-19 ya. Sehingga kegiatan pariwisata ini bisa berjalan dengan lancar kembali ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Herman. Nanti jikalau Terima ada kasih Mbak pertanyaan. Cynthia. Oke, karena kita sudah mendengar ya dari ketiga narasumber kita presentasi, saya ingin minta closing statement nih untuk masing-masing narasumber. Oke, kalau begitu bisa kita mulai dari Kak Emma, silakan. Oke, mungkin aku mau ngajak teman-teman ya untuk ayo kita jadi pelaku untuk Generation Clean ini. Kita bantu pemerintah Indonesia, kita bantu kota-kota di Indonesia untuk bisa cepat pulih dari keadaan ini. Kalau bukan kita siapa lagi gitu ya, toh kita juga yang akan nanti menikmati wisata-wisata di negeri kita sendiri gitu ya. Jadi aku mau ngajak teman-teman, ayo kemanapun kita perginya, kita harus tetap jaga protokol kesehatan, kita harus jaga kebersihan di tempat yang akan kita kunjungi, seperti itu. Nah, di sini tim kita juga menyediakan ya, ada closing statement-nya, yaitu di masa pandemi sekarang ini wisatawan yang ingin berwisata ke berbagai destinasi di Indonesia dikenal sebagai Generation Clean, yang dimana generasi ini sangatlah menghargai dan memperhatikan protokol kesehatan, dan dengan adanya digitalisasi, wisatawan pun bisa memilih tiket perjalanan hingga hotel tanpa harus kontak atau bersentuhan secara langsung. Tidak hanya itu, hotel-hotel pun juga berusaha menerapkan prokes agar wisatawan merasa aman dan nyaman ketika berada di lingkungan hotel. Salah satunya adalah Prime Plaza Jogja. Dengan guyup sesarengan, kita pasti bisa bersama-sama dalam menghadapi COVID-19. Oke, akhir kata kami mengucapkan terima kasih banyak untuk para panelis yang sudah menyempatkan waktunya pada hari ini, kepada Kak Emma, kepada Pak Rida, dan juga kepada Pak Herman ya. Iya, terima kasih kembali. Oke, dan juga terima kasih untuk dukungan sponsor. Kami mau mengucapkan terima kasih yaitu kepada Hotel Prime Plaza dan juga media partner kami yaitu Pariwisata Jogja dan juga _webinar ID yang telah mendukung acara kami pada hari ini. Mohon maaf apabila dari kami ada salah-salah kata dan berharap ya semoga webinar hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dengan saya Cynthia, kita jalan-jalan online ke Tawangmangu. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya.